Shalom, selamat hari Rabu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sehat dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat karunia yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan tiap-tiap hari juga Tuhan ingatkan kami melalui setiap firman yang Tuhan ajarkan bagi kami. Sebentar kami akan bersama membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar yang kuat dalam kehidupan kami, bahkan boleh berbuah yang lebat dalam setiap tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami setiap hari. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua tentu pernah muda. Nah, jadi biasanya kalau anak muda ingin bepergian kemana-mana, pasti orang tua punya banyak sekali pesan. Apalagi ibu atau ine, pasti henek tuu pesen tika ine, iru inai, gahani mulek iru ai peseni. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, meskipun kadang hampe munyak takam nyenrengi pesen ini, tetapi itu bertujuan baik untuk kebaikan kita sendiri. Begitu juga gambaran yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui firman-Nya yang akan bersama kita kupas hari ini, yaitu pesan yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul pada waktu itu ketika ia ingin mengutus para rasul untuk melayani. Matius 10 ayat 5 sampai ayat 23 menjadi bahan perenungan bagi kita bersama-sama hari ini. Dengan judul yang pertama, Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya mulai dari ayat 5 sampai ayat 15 terlebih dahulu. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Inilah ayat 5 sampai ayat 15 terlebih dahulu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah bagian dari pesan dan juga petunjuk yang Yesus berikan kepada para rasul ketika mereka diutus oleh Yesus untuk melanjutkan pelayanan mereka ke daerah-daerah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagaimana ini adalah pesan dan petunjuk yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul pada masa itu, ini juga adalah pesan dan juga petunjuk bagi kita pada masa kini. Ibaratnya Tuhan sediakan ladang buat kita. Kemudian kita bekerja di dalamnya, melakukan segala sesuatu, memperjuangkannya sehingga tanaman yang kita tanam dalam ladang itu boleh bertumbuh, boleh berbuah yang lebat dan juga tentunya lezat. Nah, jika ladang itu terus-menerus tidak memberikan hasil yang baik, meski sudah susah payah kita usahakan, ayat 14 tadi berkata, "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu,
dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kita harus mengusahakan ladang itu sampai berhasil. Tetapi ia berkata, usahakanlah ladang itu. Jika ia terus-terusan tidak memberikan hasil meski sudah diusahakan, pindahlah ke lahan yang lain. Mungkin di lahan yang lain hasilnya akan berbeda. Begitu juga kita dengan melayani. Ketika di suatu tempat kita melayani tetapi pelayanan kita dipatahkan, ketika di suatu tempat kita melayani tetapi kita ditolak, maka kita harus pindah ke tempat yang lain. Mungkin di sana kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Begitu juga dengan kita bekerja, kalau di suatu tempat kita bekerja tidak diterima orang, pindahlah ke tempat yang lain. Karena Tuhan tidak hanya menyediakan satu ladang buat kita. Tuhan sediakan banyak ladang untuk tempat kita berkarya. Seperti pernah Pendeta Widya Kalalana, pasti semua kenal dengan Ibu Pendeta Widya. Beliau pernah berkata bahwa kita semangat boleh, tetapi jangan kehilangan hikmat. Percuma kalau kita bekerja semaksimal mungkin, bekerja mati-matian, kalau kita tidak menikmati pekerjaan itu berarti kita tidak berhikmat. Kalau kita pelayanan semati-matian, semaksimal mungkin, kalau kita tidak menikmati pelayanan itu, kita tidak berhikmat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada orang yang suka membuka diri, ada orang yang juga suka mengeraskan hati. Selanjutnya, saya baca ayat 16 sampai ayat 23. Dengan perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring pemuka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 23 terakhir, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Amin Bapak Ibu, demikian pesan Tuhan Yesus, jangan takut menderita bersama dengan Tuhan, karena segala sesuatu sudah diatur, segala sesuatu sudah dirancang oleh Allah, kita tinggal melanjutkan pekerjaan. Kita tinggal melanjutkan pelayanan yang sudah dimulai oleh Yesus. Demikian firman Tuhan, semoga ini menguatkan iman dan pengharapan kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih ya Allah, tiada henti-hentinya Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu tentang apapun yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur karena tiada henti-hentinya kemurahan Tuhan, karunia Tuhan selalu kami nikmati, selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan kembali dalam langkah kaki kami ke depannya. Mampukan kami menjadi pribadi yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dan segenap jemaat yang kami kasihi. Biarlah Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjaga, menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, sampar, wabah virus corona yang saat ini sedang merajalela di tengah-tengah kehidupan manusia. Kami percaya pertolongan Tuhan atas kami melalui setiap hal yang kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.